Dan yang ke-10, kepala tukang pembuat minuman dan Yusuf. Kepala tukang pembuat minuman mendengar pertanyaan raja dan jawaban dukun-dukun serta pembesar-pembesarnya, menunjukkan kebodohan mereka. Maka ia pun teringat akan Yusuf, temannya di penjara yang telah menafsirkan mimpinya dan mimpi temannya dan telah terbukti kebenarannya. Ia pun tampil di depan orang-orang itu dan memberitahu mereka seraya berkata, "Saya sanggup memberitahu kalian tentang arti dari mimpi ini, karena di dalam penjara ada seorang pemuda yang bernama Yusuf. Kami pernah ditahan di dalam penjara bersamanya, saya dan kepala tukang roti. Masing-masing dari kami pernah bermimpi dan telah diterangkan oleh Yusuf terbukti kebenarannya. Apabila paduka raja setuju mengirimkan saya kepada Yusuf, maka saya akan membawakan penafsiran dari mimpi ini." Raja dan orang-orangnya setuju atas permintaannya, dan mereka mengutusnya kepada Yusuf. Kepala tukang minuman pergi menemui Yusuf di penjara dan berbincang-bincang sebentar dengannya mengenang masa lalu, dan menceritakan sebab-sebab kelupaannya terhadap pesan Yusuf. "Berilah fatwa kepadaku, hai Yusuf, tentang hakikat mimpi ini, supaya saya beritahukan kepada orang-orang raja. Barangkali mereka mengetahui keutamaan dan kedudukan ilmumu." Quran Surat Yusuf ayat 45-46. Dan yang ke-11, Yusuf menerangkan mimpi raja. Yusuf mulai menerangkan mimpi raja dan ia tidak hanya menerangkan arti mimpi saja, namun ia pun menerangkan pula pemecahan kesulitan yang timbul dari arti mimpinya. Yusuf berkata, "Mesir akan mengalami 7 tahun yang subur. Maka pada tahun-tahun itu kamu hendaklah menanami tanahmu dengan gandum dan syair. Kemudian hasil panennya kamu simpan dan batang-batang gandumnya tidak digiling. Dan jangan boros dalam pemakaiannya kecuali sekedar yang dibutuhkan saja. Karena setelah itu akan datang 7 tahun yang kering, di mana kamu akan memakan persediaan gandum yang kamu simpan. Dan jangan pula dihabiskan untuk digunakan sebagai bibit bagi tanaman berikutnya. Setelah lewat tahun-tahun yang kering ini, akan datang suatu tahun yang subur, di mana turun hujan dan tanah akan menghasilkan biji-bijian yang banyak, dan sari buah-buahan seperti anggur dan zaitun." Quran Surat Yusuf ayat 47-49. Dan yang ke-12, pembuktian kejahatan orang-orang perempuan. Kepala tukang minuman menceritakan mimpi yang diterangkan oleh Yusuf. Dan tahulah raja bahwa penafsirannya sesuai dengan mimpinya yang menunjukkan kepandaian akal penafsirnya. Maka raja pun menyuruh memanggil Yusuf untuk menjelaskan secara terperinci. Pergilah utusan raja untuk menyampaikan keinginan raja. Namun Yusuf tidak bergairah untuk keluar, dan ia pun tetap mendesak untuk tetap tinggal di penjara sebagai orang teraniaya. Ia meminta kepada utusan itu agar kembali kepada raja dan minta darinya untuk menyelidiki persengkongkolan yang telah dilakukan terhadap dirinya. Juga menanyai perempuan-perempuan yang menghadiri jamuan makan di rumah istri pembesar dan melukai jari-jari mereka dalam jamuan itu, serta tentang sebab-sebab penahanannya supaya mereka menjadi saksi dalam perkaranya. Utusan raja menyampaikan surat Yusuf kepada raja. Kemudian raja mengirim utusannya kepada perempuan-perempuan itu dan mengumpulkan mereka serta meminta penjelasan hakikat yang mereka ketahui tentang Yusuf di hadapan istri pembesar itu. Maka raja bertanya, "Apa kepentinganmu ketika kamu merayu Yusuf? Apakah kamu mendapati bahwa ia senang kepadamu? Apakah ia tersenyum dan apakah ia bercanda dengan kalian, sehingga kalian berani merayunya dan menuntut sesuatu darinya yang tidak patut bagi kalian?" Perempuan-perempuan itu menjawab, "Kami berlindung kepada Allah. Kami tidak mengetahui adanya keburukan sedikit pun pada dirinya." Ketika itu Zulaikha melihat bahwa sebaiknya dia mengakui kenyataan yang terjadi. Karena biarpun dia menyangkal, namun perempuan-perempuan itu akan menjadi saksi yang memberatkannya dan membuktikan kesalahannya terhadap Yusuf. Oleh karena itu, Zulaikha mengakui kesalahannya dan beralasan bahwa dengan pengakuan itu ia ingin memberitahu Yusuf bahwa ia tidak ingin memanfaatkan lamanya Yusuf tinggal di dalam penjara untuk meneruskan tuduhannya dan mengkhianatinya. Karena Allah tidak akan mensukseskan rencana orang-orang yang berkhianat. Kemudian dia pun beralasan pula bahwa nafsu itu cenderung kepada kejahatan, kecuali siapa yang dilindungi Allah dan dipeliharanya.
dan Allah itu Maha Pengampun terhadap orang-orang yang bertaubat. Dan yang ke-13, Raja menunjuk Yusuf sebagai Menteri Ekonomi. Kebenaran Yusuf telah menambah kepercayaan Raja kepadanya. Kemudian Raja menyuruh utusannya memanggil Yusuf, dan setelah Yusuf tiba, maka Raja berkata, "Sesungguhnya kamu akan menjadi orang yang mempunyai kedudukan mulia di sisi kami, dan dipercaya mengurusi sesuatu." Maka mulailah Yusuf menjadi menteri yang diserahi tugas mengurusi masalah-masalah ekonomi Mesir dan memiliki kekuasaan besar. Inilah balasan Allah kepada hamba-hambanya yang saleh dengan memberikan kenikmatannya kepada siapa yang dipilihnya di antara mereka dan memberikan ganjaran kepada mereka di dunia atas kebaikan yang mereka perbuat. Kemudian sesungguhnya pahala Allah di akhirat lebih baik dari pahala dunia bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan mereka. Quran Surat Yusuf ayat 54 sampai 57. Dan yang ke-14, saudara-saudara Yusuf di Mesir. Terwujudlah takwil Yusuf terhadap mimpi raja dengan kedatangan 7 tahun subur. Maka Yusuf memperhatikannya dengan mengurusnya dan menyimpan kelebihan biji-bijian. Kemudian datanglah 7 tahun lain yang kering, sehingga timbul kelaparan dan kekeringan, terutama di negeri-negeri tetangga seperti Palestina, lantaran tidak adanya persiapan penduduknya menghadapi tahun-tahun seperti ini. Yakub dan anak-anaknya juga mengalami kesulitan hidup yang sangat seperti yang dialami lainnya. Ia mendengar adanya persediaan makanan di Mesir. Maka ia pun minta kepada anak-anaknya kecuali Benyamin supaya ke Mesir dengan membawa perbekalan berupa barang-barang perak serta lainnya untuk ditukar dengan gandum dan syair. Saudara-saudara Yusuf sampai di Mesir dan mereka diawasi oleh orang-orang kerajaan yang membawa mereka menghadap Yusuf di istana. Tahulah Yusuf dari raut muka dan omongan serta pakaian mereka yang menunjukkan orang Palestina bahwa mereka adalah saudara-saudaranya. Adapun mereka itu malah sebaliknya tidak mengenali Yusuf yang telah lama berpisah dan banyak berubah. Di samping keberadaannya di Kementerian Ekonomi dan pakaiannya yang khusus dan bicaranya adalah bahasa Mesir kuno, Yusuf menerima saudara-saudaranya sebagai tamu dan menimbang gandum dan syair bagi mereka dengan timbangan yang dilebihkan dan memberikan bekal kepada mereka untuk di perjalanan. Ketika mereka siap-siap untuk pergi, ia berkata kepada mereka, "Bawalah kepadaku seorang saudaramu yang ada bersama ayahmu. Jika kalian tidak berhasil mendatangkan saudara kalian, maka saya akan mempersulit usaha kalian dan kalian tidak akan mendapat bagian dariku bila mana kalian kembali ke Mesir untuk kedua kalinya." Ketika Yusuf mengajukan pertanyaan itu kepada saudara-saudaranya dan memperingatkan mereka akan akibat kegagalan mendatangkan saudaranya itu, mereka pun berkata kepadanya, "Kami akan memuju ayah kami supaya beliau mengizinkan kami membawanya ke Mesir, dan kami tegaskan kepadamu bahwa kami akan melaksanakan permintaanmu." Ketika mereka hendak berangkat pula, Yusuf menyuruh pelayannya menyisipkan uang di dalam barang-barang mereka tanpa setahu mereka. Yusuf menghendaki perbuatan ini supaya saudara-saudaranya berbaik sangka kepadanya bila mana mereka kembali ke Palestina dan mengetahui kebaikan perbuatannya. Dengan demikian, ia bisa mendorong mereka untuk kembali ke Mesir, karena mereka berharap akan mendapatkan banyaknya kebaikan darinya. Dan yang ke-15, saudara-saudara Yusuf kembali kepada ayah mereka, Yakub. Saudara-saudara Yusuf kembali ke ayah mereka dengan membawa bahan makanan. Mereka menceritakan kepadanya apa yang terjadi kepada mereka bersama Menteri Ekonomi, juga kebaikan sambutan dan penghormatan yang mereka terima. Juga mereka menceritakan bahwa mereka diharuskan membawa Benyamin bila mereka kembali untuk yang kedua kalinya, atau mereka tidak akan diberi makanan. Maka mereka minta kepada ayahnya supaya mengizinkan mereka membawa Benyamin dan menegaskan bahwa mereka akan memelihara dan menjaganya. Yakub teringat peristiwa masa lalu yang menimpa Yusuf. Maka ia pun bertanya kepada mereka, apa mereka sanggup menjaga Benyamin dan menjamin tidak akan terulang lagi peristiwa yang menimpa Yusuf. Setelah mereka berjanji akan menjaga Benyamin baik-baik dan tidak akan menyia-nyiakannya, maka barulah Yakub merelakan kepergian Benyamin bersama mereka. Yakub merasa tentram setelah mendengar janji putra-putranya dan memahami keikhlasan mereka.
Ia berpesan kepada mereka supaya masuk kota melalui beberapa pintu agar tidak menarik perhatian.